Yohanes pasal 19 ayat 31. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. 32. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. 34. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. 36. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam Injil, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Berbahagialah kita yang mau mendengarkan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Amakinang, mungkin ada usul-usul kita mau ada ikon tersalib Yesus. Kalau kita renungkan amakinang, peristiwa ini terjadi sekitar tahun 30-an. Ya, tahun 30-an. Karena pribadi yang baik ini, yang benar ini, singkat umurnya mengenai 30-an umurnya. Ya. Kemungkinan peristiwa penyaliban ini terjadi tahun 32, tahun 33, tahun 34. Yang kedua, hukuman salib itu hukuman yang kejam. Hukuman ini diberhentikan oleh Kaisar Konstantin di abad ketiga memang, karena tidak begitu berberi kemanusiaan. Banyak hukuman sekarang, hukuman eksekusi mati yang tidak seperti ini kejamnya memang. Ada suntuk mati, ada pancung, ada tembak. Tetapi kalau kita melihat, kita merenungkan peristiwa penyaliban ini, begitu mengerikannya peristiwa ini, sehingga saya yakin penerapan hukuman mati dengan cara model disalib di belahan bumi manapun itu sudah tidak ada. Memang ada hukuman mati yang mengingat ada, tetapi tidak pernah ada lagi peristiwa hukuman mati, eksekusi kepada seseorang seperti yang pernah terjadi pada tahun 30-an itu. Kepada siapa? Pribadi Yesus Kristus. Jadi kalau kita merenungkan hari kematian ini, saya dari pagi sudah dengar lagu-lagu itu mengingat. Pertama begini mengingat, molo tabirin akadongan so. Urasa molo disukun, ada yang guna buju disukun. Aduh. Tapi molo sukun seperti dia mengingat, ada enggak orang yang benar? Gak ada. Siapa yang tergantung di kayu salib itu mengingat? Dia bukan hanya orang baik, tetapi juga orang yang benar. Oh, tarimo ilu, tariban silalahi, tarimo amatilan otak bolo. Mungkin karena kebaikannya, maka tarimo ilu. Tetapi kalau kita cari di belahan bumi manapun, ada orang yang mengaku saya adalah orang benar, omong kosong orang benar. Untuk itu peristiwa penyaliban itu sangat menyedihkan dan sangat memberkati hidup kita, orang bilang. Orang baik, bukan hanya baik, orang benar tanpa dosa mau menanggung segala dosa umat manusia. Amin. Lalu
kematiannya, supaya dia jangan turun dari salib masih hidup. Makanya dipastikan kematiannya. Yang pertama saya melihat amang ini, Yesus tersalib. Itu adalah penggenapan dari firman. Dari mana kita tahu? Kita tahu dari ayat yang menyatakan tulangnya tidak boleh ada yang terpatahkan. Lalu ayat 36, sebab hal ini terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Bilangan 9 ayat 12. Amin. Kita buka bilangan 9 ayat 12. Inilah ayat yang harus digenapi dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Saya baca untuk kamu ingat. Janganlah mereka meninggalkan sebagian daripadanya sampai pagi. Ya. Korban Paskah itu tidak boleh sisa, harus dibakar kalau ada sisa. Dan satu tulang pun tidak boleh dipatahkan mereka. Menurut segala ketetapan, Paskah haruslah mereka merayakan. Jadi bukan serta-merta Yesus itu dalam penyaliban tidak ada satu tulang pun yang terpatahkan. 2 orang itu patah. Kenapa harus dipatahkan? Dia digantung, dipatahkan kakinya. Kalau di sini dipatahkan gak mati, saya yakin. Kenapa dia harus dipatahkan kakinya? Karena dalam keadaan tergantung, dipatahkan kakinya, itu akan terjadi yang namanya gagal jantung, berhenti jantungnya. Makanya dia dicepatkan matinya dengan cara apa? Patahkan kakinya. Coba mereka bilang, kan semua bertumpu ke Andorra ini. Jadi supaya cepat mati orang yang tersalib, karena mau masuk harus sabar, dipatahkan. Lalu ada pertanyaan, apakah Yesus dipatahkan kakinya? Kenapa dia harus menjaga ayat ini yang bagaimana? Ada lagi di Mazmur 34 ayat 20, itu nggak usah kita buka. Tulangnya tidak boleh dipatahkan. Yesus itu tidak ada satu tulang pun yang dipatahkan. Lalu labangnya yang mengenal, labangnya menembus tangannya. Aupor saya dibugasan ini hapor siapku, labangin sianombe, sian selah-selani, oleh. Karena dia kalau patah, dilanggar gak hukum ayat ini? Dilanggar. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Mazmur 34 ayat 20. Jadi Yesus tersalib memang sudah digambarkan namanya. Dari zaman perjanjian lama, Yesaya 53, bahkan yang paling pertama tentang yang namanya penyaliban Yesus Kristus ada di Kejadian. Keturunanmu akan meremukkan tumitnya, dan keturunannya akan meremukkan kepalamu. Di sini mana dilukiskan ada peristiwa penyaliban yang akan mendatang pada abad yang akan datang. Jadi Yesus harus tersalib amat karena dia harus menggenapi firman Tuhan. Dalam perjanjian lama itu ayat 36 dikatakan itu harus genap nas firman Tuhan, satu tulang pun tidak boleh dipatahkan. Pakunya melewati semua sendi-sendi tulangnya, baik yang di kaki maupun yang di tangan namanya. Lalu kenapa dia tidak ditokok kakinya? Karena orang yang disalib amanah, ketika dipatahkan kakinya, dia akan menyesat ke jantung dan jantungnya berhenti berdetak. Mula di lantai orang menginap. Tandong tumpah di jorma, aku yakin nak mati. Ya kan harus dipatahkan, disokan. Kenapa dia harus dipatahkan? Memang itu caranya menginap, supaya dia cepat namanya gagal jantung, atau jantungnya tidak lagi langsung bereaksi. Dipatahkan. Kalau takutan saya film Pressure of the Christ sama menginap. Malu di sini film ini tokoh nama ada dua menginap, ada gempa bumi di sini. Kalau kita putar lagi filmnya itu, ketika mau dipatahkan kaki Yesus itu terjadi gempa bumi dan
pemukulnya jatuh. Ya. Tetapi kalau firman Tuhan katakan dia sudah melihat di sini bahwa Yesus itu sudah mati. Lalu dipastikan dengan kematiannya diapakan? Ditikam lambungnya, perutnya. Kalau ditikam lambungnya, firman Tuhan tetap terjaga. Bilangan 9 itu bahwa di lambung itu tidak pernah yang namanya terdapat tulang. Maka keluarlah darah dan air. Dia mati. Dia harus turun nanti sore kamu. Gak boleh karena nanti jam sore 6 jam 6 pada hari ini juga itu sudah masuk hari Sabtu di bangsa Israel. Pantang nabolon. Kalau masuk hari Sabat ada masih mayat tergantung, makanya cepatkan dia mati. Pukul kakinya, pak. Tetapi tiba di Yesus, amin. Karena ada perjanjian lama mengatakan, ketika engkau makan domba Paskah, tidak boleh ada satu tulang pun yang terpatahkan. Makanya kaki Yesus itu tidak dipatahkan, amin. Tidak dipatahkan. Yang dipatahkan siapa? Orang dua ini. Kenapa harus dipatahkan? Karena memang itu yang bisa mempercepat kematian. Kalau di lantai ini kita patahkan kaki orang, Amina, mati nggak? Tidak mati. Beberapa kali kita patahkan kakinya kalau di lantai dia pasti hidup. Tapi kenapa di kayu salib? Karena ketika dipatahkan rasa sakit itu akan menyesak ke jantung, lalu berhenti, langsung tekan dan itu mati dia langsung. Itulah cara dia cepat untuk mati. Yang pertama, Yesus disalibkan karena ada nubuatan tentang peristiwa penyaliban yang akan datang, yang dilakukan oleh orang baik, yang dilakukan oleh orang benar. Kalau kita lihat semestinya yang digantung di atas kayu salib itu kita. Tapi karena dia mau mengasihi kita, dia mau menggantikan peranan kematian itu dan kita mendapatkan keselamatan. Yang kedua, kenapa Yesus harus mati? Yang pertama, dia menggenapi firman Tuhan. Yang kedua, Yesus disalibkan adalah konsekuensi dari dosa apa, mainan? Upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Tapi jauh sebelum Roma, Kejadian 3 ayat 21, ya Tuhan sudah memberikan gambaran bahwa setiap yang namanya dosa, setiap pelanggaran, setiap kesalahan atau perbuatan yang tidak berkenan dengan firman Tuhan, konsekuensinya adalah Gak bisa. Bisa nggak dosa saya dibayar dengan kue? Bisa. Bisa nggak dosa saya digantikan dengan mobil? Gak bisa. Dosa itu upahnya adalah kematian. Harus ada yang mati. Sebab upah dosa ialah maut. Konsekuensi dari perbuatan dosa adalah maut. Kenapa Yesus mati disalibkan? Karena kita telah berbuat dosa. Dan dia mau menebus hidup kita dari dosa. Dia mau menebus hidup kita dari keterbudakan si jahat, si iblis. Sekarang kita orang benar yang ditebus. Ya, sekarang kita adalah milik Tuhan. Amin. Kejadian 3:21. Kita lihat di sini sudah ada yang namanya pertumpahan darah. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakan kepada mereka. Ini Adam dan Hawa jatuh dalam. Ada nggak yang mati di situ, Amanda? Ada nggak yang mati di sini di ayat ini? Ada. Kalau kulit binatang amang yang dibobak, dibain baju, mangolo deh. Misalnya orang hambek tak buat kulitnya sudah kan, mangolo di mana mati? Di Kejadian 3 ayat 21 itu sudah ada yang mati di situ. Kenapa mati? Memang dosa harus bayarannya adalah kematian. Gak bisa ditawar. Bisa nggak dosaku dibayar dengan apa sawit 3 hektar? Gak bisa. Bisa nggak dosa-dosaku, kematianku, keterbudakanku terhadap dosa digantikan dengan emas batangan yang sekarang lagi naik-naiknya? Gak bisa. Dosa harus memberi konsekuensi yang namanya kematian. Ini kan ada yang mati yang menghina.
dosa ini sudah jatuh dalam dosa. Kejadian 3 itu sudah berbicara Adam setelah melakukan yang namanya dosa. Tapi kejadian 1, 2 dia belum pradosa, sebelum dosa. Tetapi kejadian 3 Adam sudah berbuat dosa. Maka dibuatlah pakaian dari kulit binatang. Dan binatangnya itu pasti tercurah darahnya. Dan pasti mati. Kenapa Yesus disalib? Dia mengenapi firman Tuhan. Kenapa Yesus disalib? Mau mati. Karena kita telah jatuh dalam. Jadi untuk itu anak-anak, kita renungkanlah. Inilah sebenarnya, kalau mau jujur anak-anak, hari raya apa yang paling besar? Paskah. Ya, karena itu puncak karyanya, yaitu penyelamat. Tapi kalau kita lewat kota Balang, bukan Pak Boken? Bukan. Kalau kita melihat merujuk kepada Natal, mana orang yang lebih gembar-gembor terhadap yang namanya Paskah? Natal. Bukan berarti kita tidak setuju yang namanya Natal, tetapi maknailah bahwa hari Paskah itu adalah puncak karya Kristus untuk menyelamatkan umat manusia dari kutuk dan kebinasaan. Itu puncak karya Kristus adalah penebusan terhadap setiap umat manusia. Tapi kalau kita biarkan menghina, ya begini aja. Tahu nggak menghina waktu dia disalib? Kalau pernah saya dengar istilahnya, saking mengerikan yang penyaliban itu, abang. Bola putih. Saking mengerinya penyaliban itu, gelap langit, seakan-akan dia mau berbicara mengerikan kali penyaliban ini. Merta bumi matahari. Itulah peristiwa yang terjadi pada tahun 30. Untuk itu jangan kita sia-siakan pengorbanannya. Yang terakhir, kenapa Yesus mati disalibkan? Karena dia menunjukkan kasihnya, anak-anak. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Amin. Satu hari aman pendeta saya bintang tentang si Samuel. Amin. Ada 2 bini Samuel. Itu anak tunggal, amin. Yang lain untuk si Hana. Adam pilihan Tuhan saja. Apa yang dipanggil itu? Tuhan. Dipanggil lapatannya gawe pelayan bait Allah. Sebagai orang tua, sedih gak kita panggil? Ini anak tunggal diberikan. Udah besar kali lah kasih karunia itu yang memberikan anaknya untuk menebus hidup kita. Itulah kasih yang paling besar. Kurasa mulu kasukun tu si Hana, mulu mangulu si Hana dari jam tahun nama tuari. Hati kecilnya itu dia sudah dihina karena mandul, hina. Roh sadar si Samuel apa tahun tu jabuni Tuhan. Kan lukun patut dia ni umat ni. Adong dilihat Tuhan sadar si Samuel apa ditaruh umur mungkin 3 tahun. 5 beli don anak kuat main mana gak dipanggil di bait suci. Kesehariannya nggak ada lagi sih Samuel itu. Apalagi ini yang di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dia sehingga ia mengaruniakan anaknya. Itulah kasih yang besar. Kasih ini tidak bisa kita terima kalau kita tidak percaya kepada Yesus. Kebaikan ini tidak bisa kita terima kalau kita tidak percaya kepada Yesus. Amin. Ada nggak kebaikan yang bisa kita terima kalau kita nggak percaya kepada Tuhan? Ada. Matahari, aman. Kalau ada matahari mati dijual masuk ikan. Ada. Dan ada oksigen aman. Don karbon dioksida ada keluar dari napas dan gue berubah menjadi
oksigen, karena membentuk oksigen membutuhkan namanya Matahari. Jadi matahari apakah hanya jemaat Gen Mutabalang yang menerima? Naburju menjawab, yang tidak percaya Tuhan menerima gak kebaikan dari ciptaan Tuhan? Menerima. Tapi untuk yang namanya keselamatan, pengorbanan di atas kayu salib, titik, kita harus percaya kepada Tuhan. Amin. Gak bisa. Kalau yang ini ini spesial, kebaikan yang luar biasa ini, keselamatan ini gak bisa. Itu harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Makanya di Injil Matius dikatakan saudara, untuk apa kau miliki segala dunia ini kalau jiwamu binasa? Jadi puncak dari kebaikan Tuhan, puncak dari karya kesempurnaan yang begitu ajaib adalah memberikan keselamatan kepada kita yang percaya kepada Tuhan. Amin. Itu. Jadi melalui momen Paskah ini aman-aman, Tuhan mati karena dia harus menggenapi nubuatnya. Tuhan mati di atas kayu salib karena kita telah berbuat dosa. Tuhan mati di atas kayu salib karena dia menunjukkan kasih. Kasih yang besar adalah kasih yang memberikan keselamatan, hidup yang kekal. Amin. Kita berdiri. Saya undang para singer dan pemimpin pujian. Kita angkat pujian yang tadi. Nun di bukit yang jauh. Kita renungkan karya keselamatannya. Orang benar yang mau mati untuk kita. Orang baik yang mau mati untuk kita. Haleluya Tuhan. Dia yang tidak berdosa, tetapi menanggung segala cawan dosa. Di Taman Getsemani dia sudah berkata, seandainya bisa lalu cawan ini Tuhan, biarlah berlalu. Tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Akhirnya dia menerima cawan dosa itu. Cawan dosa itu milik kita. Di cawan itu banyak terdapat dosa manusia, tapi dia mau tanggung. Dia mau menerima tumpahan dosa itu. Akhirnya kita diselamatkan, bebas dari kutuk. Kita angkat pujian ini, nun di bukit yang